Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih tema yang sama hari ini, yaitu membahas mengenai mioma uteri. Masih bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Wente. Dokter tadi sudah bahas di awal tuh ya, mengenai pengertian dari mioma uteri ini. Lalu dok, ketika seseorang terkena mioma uteri ini, karena ada banyak bentol-bentolan tadi ya, benjolan-benjolan itu, untuk perkembangan dari jumlah benjolan atau bahkan ukurannya, itu apakah lama atau bisa mungkin dalam waktu beberapa bulan udah menjadi banyak gitu? Itu seperti apa dok, Dr. Elsa? Kalau kita bicara ukuran sebenarnya sangat variatif ya tiap pasien. Jadi kalau dari pengalaman sendiri sih waktu koas ada yang si ibu ini dia udah merasakan benjolan di perutnya, tetapi hanya diabaikan. Itu mulai dari anaknya kelas 1 SMP, baru dia yang ngerasa membesar pas anaknya udah semester 2 kuliah. Kalau kita bilang kan itu sudah cukup jangka waktu yang lama, dan ternyata memang benar itu adalah miom. Kalau dibilang itu lambat, bisa dibilang itu masih ditafsirkan sebagai adalah tumor jinak atau mioma ini. Tapi kalau memang progresivitas dari ukurannya itu adalah cepat, itu biasanya itu menuju ke tafsiran keganasan atau CA atau kanker. Jadi hati-hati. Jadi sebenarnya sih prinsipnya apapun benjolannya, di perut atau di daerah manapun kan kita tidak boleh abai, karena masih ada dua kemungkinan, dia jinak atau ganas, dan yang bisa menentukan dia jinak atau ganas itu sebenarnya walaupun dari manifestasi klinis tetap gold standarnya atau kepastiannya itu dengan patologi anatomi, dengan pemeriksaan penunjang yang lebih istimewa lagi, yang lebih gold standar lagi. Jadi kalau untuk yang mioma itu sendiri sebenarnya kalau sejauh ini pengalaman itu nggak ada yang dalam 1 tahun ujuk-ujuk dari 2 cm, ujuk-ujuk langsung 15 cm, belum. Yang ibu itu aja yang dari kelas anaknya 1 SMP berdasarkan pengalaman itu, yang pas dia periksa lagi pas anaknya udah kuliah semester 2 itu 13 cm. Tapi hati-hati, dia kalau semakin besar benjolan miom itu nanti resiko perdarahan operasinya semakin besar. Jadi alangkah baiknya kalau memang waktu dianya itu kecil, miomnya itu kecil, sudah entah terapinya masih diobservasi, entah konservatif, atau memang sudah ada indikasi untuk pembedahan seperti itu. Nah, jadi ini benar pemirsa ya, yang pernah abai nih dengan benjolan yang ada dalam tubuh kita, karena kita tidak pernah tahu dok ya ini sebenarnya penyakit apa. Jadi kalau abai bahkan bisa lebih bahaya lagi efek ke depannya. Iya, takutnya ganas. Takutnya ganas dok ya. Nah, kita lanjut lagi Dokter Wenti. Oke, jadi faktor resikonya ya kita masuk ke usia. Jadi 20% pada usia reproduksi ya, 40-50% pada usia lebih dari 40 tahun. Ini adalah masa-masa puncak hormonalnya. Jadi usianya terkait dengan proses hormonal tubuh wanita itu ya. Kemudian ini hormon tadi, hormon endogen. Jadi semakin tinggi kandungan estrogen dalam tubuh, semakin meningkatnya pertumbuhan mioma uteri. Makanya tadi usia puncaknya adalah di usia 40 tahunan ya. Kemudian riwayat keluarga. Jadi wanita dengan garis keturunan tingkat pertama dengan penderita, artinya sudah ada keluarganya, ibunya, entah neneknya, entah kakaknya yang punya mioma uteri juga atau kista ataupun sejenis tumor pada rahim, itu mempunyai 2,5 kali kemungkinan lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Ya. Kemudian ini adalah bentuk badan ya, obesitas, artinya obesitas berhubungan dengan hormon tadi. Karena penyebab utamanya adalah hormonal, tentu saja orang yang mengalami obesitas atau ketidakstabilan tubuhnya, bentuk lemak dalam tubuhnya, pasti hormon ini juga akan terganggu. Produksi hormon estrogennya pun biasanya lebih tinggi pada penderita obesitas ya. Kemudian makanan, nah ini juga bisa beresiko ya. Jadi daging-dagingan, apalagi daging setengah matang, itu bisa meningkatkan insidensi ya, sedangkan sayuran menurunkan insidensi dari mioma uteri. Kemudian kehamilan juga ya, tingginya kadar estrogen dan bertambahnya vaskularisasi ke uterus. Jadi apakah bisa mioma uteri dengan orang hamil? Bisa. Jadi bisa berdampingan dia. Nah, nanti itu harus dikonsultasikan ke dokternya.
apakah akan mengganggu atau tidak nanti. Tapi apakah mioma uteri ini dok bisa mengganggu kesuburan? Mungkin ada yang udah berapa tahun belum bisa memiliki anak dok ya. Apakah ini juga salah satu penyebabnya dok? Ya, jadi yang memiliki mioma uteri di dalam rahim, artinya posisinya ke arah rahim, dia bisa mengganggu fertilitas atau mengganggu kesuburan. Karena posisinya nanti dia untuk terjadinya pertumbuhan janinnya akan terganggu di sana. Jadi bisa mengakibatkan fertilitas juga bisa. Kemudian paritasnya lebih banyak pada wanita multipara dibandingkan yang mempunyai riwayat melahirkan 1 atau 2. Merokok juga ya, karena kita tahu sendiri bahwa di rokok sendiri banyak sekali zat-zat yang tidak baik untuk tubuh dan bisa memicu terjadinya hormon estrogen yang meningkat. Oke, stres juga ya, jadi pada stres terjadi pelepasan kortisol. Ini nice to know aja sebenarnya untuk penjelasannya. Jadi intinya stres itu bisa menyebabkan peningkatan estrogen. Balik lagi ke hormon ya. Jadi ini juga beresiko ya. Kemudian menarche dini tadi ya. Artinya semakin cepat dia terpapar dengan hormon estrogen, maka resikonya pun akan semakin tinggi. Nah, kalau ada menarche dini dan ada menopause terlambat, artinya kalau menopausnya pun lama, dia akan rentang untuk terjadinya si mioma uteri akan lebih panjang ya. Kemudian usia tadi ya. Jadi genetik dan ras juga. Jadi resiko meningkatnya 2,5 kali lipat tadi ya dari yang tidak. Wanita ras kulit hitam lebih beresiko dibandingkan yang tidak. Itu sebenarnya apa sih dok penyebabnya warna kulit dengan mioma uteri tadi dok? Hormon tadi. Hormon tadi, ke hormonalnya tadi. Pengaruh kulitnya tadi kan mempengaruhi hormonal tubuh. Paritas juga sudah, penyakit komorbid. Ternyata penyakit komorbid juga memiliki asosiasi dengan terjadinya mioma uteri ya, atau kejadian mioma uteri. Jadi pada pasien dengan hipertensi, PCOS dan diabetes merupakan yang paling sering berkaitan dengan terjadinya mioma uteri ya. Nah, ini gejala-gejalanya. Jadi gejalanya ini perlu digarisbawahi ya. Gejala mioma uteri ini balik lagi ke letaknya dan ukurannya. Jadi kalau ukurannya kecil dan letaknya di dalam, biasanya tidak teraba dan tidak akan mengganggu kehidupannya atau aktivitasnya. Apalagi ukurannya misalnya di bawah 2 cm, kan itu kecil, tidak teraba, dia tidak akan mengganggu organ lain, akhirnya tidak tahu. Ya. Nah, biasanya ini manifestasinya sudah besar atau tempat lokasinya itu ke arah luar, ke arah dekat organ-organ ya. Kita lihat pertama adalah perdarahan abnormal. Jadi tadi kan udah dijelaskan di awal bahwa si dinding uterus tadi atau dinding rahim itu banyak sekali mengandung pembuluh-pembuluh darah. Nah, kalau terjadi pembesaran, otomatis dia akan menekan pembuluh darah di sana yang otomatis menyebabkan perdarahan nantinya. Dan itu perdarahan abnormal ini abnormal ya, dikatakan abnormal artinya di luar siklus menstruasi. Kemudian nyeri. Nah, biasanya pertumbuhan dan jumlah mioma uteri yang banyak akan mengakibatkan adanya penekanan ya, dan penyempitan di bagian kanalis cervicalis dan peningkatan pada reaksi inflamasinya. Akibatnya apa? Muncul rasa nyeri tadi. Apalagi jika dia ke arah organ-organ tadi di sisi luar ya. Itu dok mengenai mioma uteri dok ya. Apakah itu juga mengganggu dok untuk siklus menstruasi? Mungkin ada yang telat, ada yang menjadi lebih cepat atau bagaimana dok? Ya, sebenarnya kalau untuk siklus menstruasinya jadi tidak normal sih, dia kan balik lagi ke hormonal tadi ya. Bisa iya, bisa enggak. Jadi tergantung lagi ke hormonal si perempuannya tadi ya. Tapi apakah volume darahnya atau saat menstruasi akan bertambah banyak? Bisa. Karena tadi dia sudah menekan memang pembuluh darah dekat dinding rahim, ditambah lagi siklus menstruasi. Apakah bisa nyerinya lebih bertambah lagi? Bisa juga. Kemudian gangguan penekanan tadi juga ya, jadi bisa menekan kandung kemih sesuai dengan posisinya biar lebih enak, ada gambarnya sih. Nah, ini ya. Nih, inilah kalau kita bilang tadi kalau terjadinya si miom. Nah, misalnya miomnya di sini. Dia akan menekan ke bagian bawah sini, ke bagian rektum. Ketika dia menekan ke bagian rektum, akhirnya apa terjadinya? Susah BAB. Kalau dia menekan, ini kandung kemih ya. Kalau dia menekan ke arah kandung kemih, akhirnya apa?
kencingnya pun terganggu ya, bisa sering kencing atau dikit-dikit kencing atau bahkan sakit saat kencing juga Itu bisa. dok, yang bagian saluran kencing dok ya, apakah itu untuk membedakan rasa nyeri dok antara mioma uteri ini dengan penyakit dari infeksi saluran kencing ini seperti apa dok? Ya, kalau infeksi saluran kencing kita dari awalnya ada tulisan infeksi. Maka kalau infeksi maka terjadinya proses inflamasi di tubuh. Seperti apa? Demam biasanya. Kencingnya terasa panas biasanya. Kalau ini hanya penekanan, gangguan penekanan, maka gangguannya hanya di saat mau kencingnya tadi. Bisa kencing terus, akhirnya nggak kekontrol kencingnya, atau bisa kencingnya agak sedikit sulit. Berarti itu berbeda dok ya? Ya, berbeda. Kita bahas lagi dok ya mengenai penyakit mioma uteri ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.